Jin menerima sebuah surat dari rekan kerjanya, dan beberapa hari kemudian mereka ditemukan tewas. Apa yang sebenarnya terjadi, dan apa isi dari surat tersebut? Jin Turnau lahir pada tanggal 2 Juli 1959 di kota Kansas, Missouri. Di umurnya yang ke-40-an tahun, Jin memiliki banyak teman karena dia sangat ramah dan karismatik. Dia pernah mengabdi pada negara sebagai angkatan udara, tetapi berhenti dan melanjutkan pekerjaan sebagai pengatur lalu lintas udara. Itu adalah pekerjaan yang berat, tapi Jin sangat menguasai pekerjaannya, dan supervisornya mempercayai Jin, dan semua orang yang bekerja di sana juga sangat menyukai Jin. Dia memiliki karakter yang membuat orang merasa dihargai dan didengar. Di luar pekerjaannya, Jin adalah seorang pecinta anjing, dan dia sendiri memiliki 3 ekor anjing peliharaan yang dirawat seperti keluarga. Jin digambarkan sebagai orang yang berhati besar dan optimis. Namun, orang yang berhati paling besar pun bisa hancur. Pernikahan Jin yang telah berumur 20 tahun mendapat cobaan yang besar saat istrinya sakit keras. Selama beberapa tahun, Jin dengan setia menemani dan menjaga istrinya yang sedang sakit. Dan saat ada janji dengan dokter, Jin tidak pernah absen. Sebegitu besar cinta Jin pada istrinya, dan ia membuktikan cintanya dengan tindakan, bukan sekedar kata-kata. Dan saat istrinya sembuh dari sakitnya, bukannya kembali hidup normal, Jin mendapat cobaan yang lebih berat. Istri yang sangat dicintainya meminta bercerai demi pria lain. Bayangkan pengkhianatan itu. Setelah mencintai sepenuh hati, dirawat dan dijaga saat sakit, waktu dan tenaga yang diluangkan demi istrinya, tapi setelah sembuh lebih memilih bersama pria lain. Hati Jin sangat hancur. Pernikahan yang sudah berlangsung lebih dari 20 tahun sirna begitu saja. Dan bukan karena tragedi, tetapi karena pengkhianatan. Jin lalu melakukan apa yang banyak orang lakukan saat galau. Dia habiskan waktu untuk fokus bekerja mengatur lalu lintas udara di Menara Kontrol Nebraska. Tapi apapun yang dilakukannya dan apapun yang dilihatnya mengingatkan ia pada mantan istrinya. Di tahun 2002, Jin membuat keputusan untuk pindah karena dia merasa tidak akan bisa move on jika masih berada di sana. Jin lalu meminta dipindahkan ke Florida, di mana orang tua dan saudaranya tinggal. Ini sudah waktunya untuk memulai hidup baru, pikir Jin. Dan di Menara Kontrol Nebraska di tempat ia bekerja sekarang, Jin memiliki rekan kerja yang bernama Robert Dean Peterson. Semua orang memanggilnya dengan sebutan Bob. Jin yang orangnya ramah dan karismatik, sedangkan Bob adalah kebalikannya. Pendiam, introvert, kuper, wibu, dan sebagainya. Orang-orang tidak membenci Bob, hanya saja kehadirannya dianggap tidak ada dan jarang ada yang mengenalnya. Bob jarang berbicara tentang dirinya dan jarang mengobrol dengan rekan kerja, kecuali dengan Jin. Karena Jin sangat ramah pada semua orang, termasuk Bob, sehingga Bob merasa tertarik dengan Jin dan menganggap Jin lebih dari sekedar rekan kerja. Bob terpesona oleh Jin dan sering mengikuti apapun yang Jin lakukan. Tata kramanya, tingkah lakunya, gaya hidupnya, dan pelan-pelan menirunya. Saat Jin mengatakan ia cinta anjing, Bob juga membeli seekor anjing. Saat Jin mengendarai sebuah mobil, Bob membeli mobil yang sama dengan warna yang sama. Bagi rekan kerja mereka, hal tersebut agak aneh, tapi nggak ada yang dirugikan. Dan hanya mengira kalau Bob, si pemalu, mencoba terhubung dengan orang yang dikaguminya. Jin adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa membuat Bob merasa nyaman. Dan rasa nyaman dan rasa kagum tersebut telah melewati batas sehingga menjadi sebuah obsesi.
Tapi sejauh itu, tidak ada yang melihat Bob sebagai orang yang berbahaya. Semua orang berpikir kalau Bob adalah orang yang baik tapi pemalu. Dan saat Jin mengumumkan kepindahannya ke Florida, reaksi Bob terlihat berbeda dengan rekan kerja yang lain. Saat semua rekan kerja mendukung keputusan Jin untuk memulai lembar baru, Bob terlihat sangat sedih dan kecewa. Mungkin Jin adalah satu-satunya rekan kerja yang dekat dengannya. Satu-satunya orang yang membuat tempat kerjanya terasa nyaman. Dan sekarang ia akan pergi. Pada tahun 2003, Jin tiba di Tampa Bay, Florida, siap untuk membuka lembaran baru di bandara internasional di sana. Kepribadian Jin yang ramah membuatnya mudah berbaur di tempat kerja barunya. Pertama kali semenjak perceraiannya, Jin merasa hidup kembali. Ia merasa keputusannya untuk pindah ke Florida adalah pilihan yang tepat. Ditambah lagi dengan Jin bertemu dengan seorang wanita yang bernama Wanita Formoso yang biasa dipanggil JJ, yang juga seorang pengatur lalu lintas udara, seorang janda beranak satu. Dan sama dengan Jin, JJ juga baru mengalami kehancuran rumah tangga yang telah berlangsung selama 20-an tahun. Oleh karena itu, mereka sangat mengerti satu sama lain. Jin yang merupakan pria baik hati dan lemah lembut, tidak mau terburu-buru dalam menjalin hubungannya dengan JJ. Hubungan mereka berjalan dengan pelan, dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang, bukan karena keputusasaan atau kesepian. Dan selama 2 tahun, JJ dan Jin merahasiakan hubungan mereka di kantor. Beberapa saat setelah itu, Jin melamar JJ dan mereka pun menikah. Mereka memutuskan untuk membangun rumah di Lando Lakes. Mereka merayakan pernikahan secara sederhana dan hanya mengundang keluarga dan teman dekat saja. Jin dan JJ yang hancur karena kegagalan pernikahan pertamanya akhirnya bisa bahagia kembali. Namun siapa yang sangka kebahagiaan itu akan kadaluarsa. Karena setelah 3 bulan Jin pindah ke Florida, sesuatu yang tidak terduga muncul. Bob juga pindah ke Florida dan benar-benar di tempat kerja yang sama dengan Jin. Saat Jin bertanya alasannya, penjelasan Bob sangat sederhana. Dia bilang dia juga ingin membuka lembaran baru. Saat Jin dan JJ bersiap-siap untuk pindah ke rumah baru mereka di Lando Lakes, mereka berdua memutuskan untuk menjual rumah mereka yang lama. Dan saat itulah Bob muncul memberikan penawaran. Dia ingin membeli rumah Jin. Jin merasa ada yang aneh, tetapi berpikir tidak ada yang salah. Hingga Bob membuat satu permintaan yang sangat aneh. Bob mengatakan ingin membeli rumah beserta spray bekas yang telah digunakan Jin. Orang waras normal macam apa yang ingin beli spray bekas yang habis dipakai temennya? Dan karena Jin mengira Bob hanya bercanda, dia setuju untuk menjual rumahnya. Tapi ketika Bob menemukan kalau spray yang dijanjikan Jin tidak ada, dia sangat kecewa. Saat rumah Jin dan JJ yang baru akhirnya siap untuk dihuni, mereka sangat bersemangat untuk memulai hidup baru mereka. Tapi Bob selalu memaksa untuk mampir. Dia bilang dia punya hadiah spesial untuk pasangan baru tersebut. Tapi dia tidak bisa memberikannya di kantor dan memaksa untuk datang ke rumah. Pasangan baru itu merasa canggung dengan tingkah Bob dan mereka tidak mengundang Bob saat pernikahan mereka sehingga tidak mengharapkan hadiah dari Bob. Tapi Bob sangat memaksa. Saat Bob tiba di rumah mereka, dia membawa sebuah vas kristal yang mahal. Kemewahan yang terpancar dari vas tersebut membuat Jin dan JJ tidak nyaman. Apalagi Bob tidak diundang pada pernikahan mereka. Dan karena merasa bersalah, Jin dan JJ mengajak Bob untuk makan malam bersama. Makan malam tersebut diadakan pada tanggal 1 November 2006. Saat Bob tiba, suasana menjadi tegang. Bob lalu mengeluarkan sebuah hadiah lagi berupa album foto. Saat Jin dan JJ melihat-lihat album foto tersebut, rasa bingung mereka berubah menjadi horor. Di dalam album itu terdapat foto-foto beresolusi tinggi yang mendokumentasikan seluruh pembangunan rumah mereka yang baru. Halaman demi halaman, album foto tersebut memperlihatkan perkembangan rumah mereka dari lahan kosong hingga menjadi rumah yang siap untuk dihuni. JJ bertanya sambil gemetar,
kamu sering datang ke rumah kami selama ini?" "Setiap beberapa hari sekali," jawab Bob sambil tersenyum bangga. Perkataan itu semakin membuat Jin dan JJ takut. Bob telah mengawasi mereka dan memotret rumah mereka tanpa izin. Dan setelah beberapa saat, Bob belum menunjukkan tanda-tanda mau pulang. Untungnya putri JJ yang sudah dewasa datang. JJ menjelaskan kalau ia mau pergi, berharap Bob peka dan segera pulang. Tapi Bob sangat memaksa untuk tetap berada di sana. Rasa tidak nyaman Jin dan JJ semakin meningkat. JJ kemudian pamit untuk pergi dan berharap saat dia pulang, tamu yang tidak diinginkan itu sudah tidak ada di sana. Saat JJ dan putrinya sudah pergi, Bob mengatakan pada Jin kalau ia memiliki satu hadiah lagi. Tapi hadiah tersebut ada dalam mobil. Bob yang telah kembali dari mobilnya datang sambil membawa sebuah surat dan menyerahkan surat itu pada Jin. Jin sangat terkejut saat membaca surat itu. Karena Bob menulis, "Aku sudah mencintaimu sejak lama, tapi aku selalu takut saat ingin mengatakan itu kepadamu." Bob mengakui kalau ia sendiri tidak tahu apakah ia adalah gay, tapi yang dia tahu, dia cinta pada Jin. Dan surat itu berubah menjadi sebuah ancaman. Bob menyatakan kalau ia tidak akan pergi dari rumah itu sampai mereka melakukan hubungan intimasi. Bob menulis, "Aku merasa telah hidup dalam kebohongan di beberapa tahun terakhir ini, dan aku sudah tidak bisa seperti ini lagi. Aku telah memohon ampun pada Tuhan." Kalimat terakhir tersebut adalah sebuah peringatan keras. Bob telah memohon ampun. Ampun untuk apa? Ampun untuk hal yang akan segera dilakukannya. Saat JJ kembali ke rumah, mobil Bob sudah tidak ada lagi. JJ merasa senang dan lega, tapi itu tidak berlangsung lama karena saat ia hendak masuk ke dalam rumah, ia melihat sebuah jejak darah dan pakaian suaminya tergeletak berlumuran darah di lantai. Baik Jin maupun Bob tidak ditemukan dimanapun. Lalu JJ melihat sebuah surat di atas meja yang ditujukan pada Jin. Saat itu juga JJ langsung mencoba menelpon Jin, tapi handphone suaminya ada di rumah. Di ruang tamu, JJ melihat sebuah selongsong peluru di lantai. Saat itu juga dia sadar kalau suaminya telah tertembak dan Bob telah membawa pergi suaminya. Sambil gemetar, JJ langsung menelpon 911. Dalam beberapa menit, wakil sheriff Pasco County tiba di TKP. Pencarian besar-besaran pun dilakukan untuk menemukan Jane dan Bob. Walaupun JJ tahu kemungkinannya sangat kecil, tapi ia sangat berharap kalau suaminya masih hidup. Setelah beberapa saat, petugas selalu tiba di kediaman Bob, tetapi rumah tersebut gelap dan kosong. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Jane dan Bob. Namun, petugas menemukan sesuatu yang penting, yaitu perjanjian sewa rumah di Safety Harbor, Florida. Ternyata Bob sudah merencanakan ini dari jauh-jauh hari. Dan 2 hari setelah Jin menghilang, petugas dikerahkan menuju rumah yang disewa Bob di Safety Harbor. Di dalam rumah itu, Bob ditemukan dalam keadaan tewas di atas ranjang dan hanya mengenakan baju kaos dan celana dalam. Sedangkan Jin ditemukan di atas lantai di sebelah ranjang tersebut dalam keadaan terpotong-potong. Jin tidak hanya menjadi korban penembakan tetapi juga mutilasi. Aksi terakhir dari sebuah obsesi yang mengerikan. Dan kematian Jin sangat menghancurkan JJ. Orang yang baru saja menemukan kebahagiaannya. Orang yang baru saja membangun sebuah rumah tangga dan masa depan bersama dengan orang yang dicintainya. Tapi hancur karena sebuah perilaku obsesif. Saat JJ memberikan keterangan pada polisi, dia menggambarkan Bob sebagai orang yang memiliki sifat yang tidak biasa atau aneh saat berada di dekat Jin. Tapi dia benar-benar tidak membayangkan Bob bisa melakukan hal kejam tersebut. Bob terlihat agak aneh, tapi tidak terlihat berbahaya.